Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9. Saya baca buat kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal kebutuhan yang sangat mendasar yang dibutuhkan oleh manusia adalah kasih. Kalau dikatakan makanan, minuman itu menurut dunia, tapi sebetulnya yang kita sangat butuhkan adalah kasih. Karena kasih itu dalam firman Tuhan itu dikatakan adalah Allah. Allah itu adalah kasih dan dia tidak main-main dalam mengasihi kita. Dia tuntas. Dia benar-benar mengasihi kita tanpa pamrih. Itu makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena demikian besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tapi ingat saudara, kalaupun Allah mengasihi engkau, mengampuni engkau, tapi pada saatnya dia juga akan menghakimimu dengan segala kemuliaannya. Dia akan mempertanyakan dan meminta pertanggungjawabanmu tentang apa yang engkau telah terima. Terlebih anugerah yang terbesar, yaitu pengampunan. Setelah engkau diampuni, setelah darah Kristus tercurah untukmu, pertanyaannya adalah, darah Kristus itu kau buat kemana? Pengampunan itu kamu buat kemana? Dan ketika engkau mengatakan percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, apakah pengakuan dan kesaksianmu itu engkau implementasikan dalam kehidupanmu? Apakah engkau benar-benar berperilaku sebagai orang yang percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang mau mengasihi sesamamu? Karena perintah Tuhan adalah kasihi Allahmu, kasihi sesamamu. Saat kondisi kita sekarang ini, pandemi COVID, kita diminta untuk lebih banyak di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Bukan sekedar hanya supaya kita di rumah begitu saja, tetapi marilah kita sejenak mulai merenungkan keberadaan kita sebagai orang percaya. Ketika gereja dibuka dengan baik, apakah engkau beribadah dengan baik? Apakah engkau ingat datang beribadah kepadanya? Lalu sekarang kau mengatakan bosan. Ketika tidak dilakukan PPKM, apakah engkau ingat bersekutu dengan sahabatmu dalam setiap ibadah-ibadah? Apakah ibadah sektor, apakah ibadah week, ibadah sermon-sermon, apakah itu lansia, pemuda, ibu, dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita merenung. Inilah waktu yang paling tepat sehingga imanmu tidak terkena COVID, imanmu tidak sesak, imanmu tidak timbul tenggelam, tetapi imanmu semakin kokoh. Karena orang yang lahir dari Allah, dia mau dituntun oleh Roh Allah. Sekarang camkan ini, bahwa dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Dan tentu ketika dia datang, dia melakukan pengampunan. Maka sebagai orang percaya, maka engkau harus berperilaku sebagai orang yang diampuni. Dan tentu orang yang diampuni, dia akan jauh dari kesombongan, kecongkakan, dan kedengkian, apalagi iri hati. Maka marilah sebagai orang beriman kembali kita
mengingat apa yang telah kita lakukan ketika pandemi tidak ada dan apa yang harus kita lakukan ketika pandemi ini ada. Tapi satu hal yang pasti adalah Allah mengasihi kita dengan tuntas. Dia tidak separuh-separuh. Dia ingin engkau selamat. Dia ingin engkau menjadi pewaris kerajaannya. Maka kalau engkau mengasihi istrimu, kasihi dengan sepenuh hati. Engkau mengasihi suamimu, kasihi dengan sepenuh hati, tuntas, tidak separuh-separuh. Dan begitu juga mengasihi anakmu. Dan begitu juga terhadap sesamamu. Dan ketika engkau beribadah juga, kalaupun di rumah, beribadahlah dengan baik, berpakaian baik, sopan. Jangan karena di rumah engkau boleh konsentrasimu tidak baik, tetapi biarlah rumahmu menjadi tempat penyembahan. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan dalam melakukan kegiatan, jangan lupa pakai masker. Dan kalau tidak perlu keluar, hindari kerumunan, jaga jarak, jagalah kebersihan, makan makanan bergizi, dan selalu ingat, Yesus mengasihimu. Amin.